Zombie Apocalypse. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Edvan. Saya mahasiswa LPKIA dari kelas 4 IF2. Nah, kali ini kita akan kembali untuk studi kasus ya tentang Cisco, yaitu DevNet. Nah, kita akan coba untuk melanjutkan studi kasus tentang lab ya. Selanjutnya itu tentang lab build a sample web app in a Docker container. Nah, kita akan membangun sebuah web sampel menggunakan app Docker container. Nah, lalu ada beberapa objektivitas di sini ya, kita lihat mulai dari part 1, part 2, part 3 hingga part 6. Nah, jangan lama-lama lagi, kita langsung aja ke studi kasusnya. Ciao. Oke semuanya, nah di sini kita masuk ke studi kasusnya ya. Yang pertama kita disuruh untuk memulainya dengan launch Devuxnya. Nah, Devuxnya di sini kita sudah ada. Lanjut ke part 2, di sini kita disuruh untuk membuat simple base scriptnya. Nah, langkah pertama di sini kita lihat ya. Nah, disuruh untuk masuk ke ini ya. Masuk ke directory, caranya kita menggunakan terminal. Nah, kita masuk ke cd perintahnya ya, cd labs devnet src lalu sampel app. Setelah itu enter, kita sudah masuk direktorinya. Kita ketik lagi untuk membuat touchnya ya, atau base scriptnya, set input .sh. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita disuruh open file in Nano text editor. Nah, kita di sini disuruh untuk menggunakan Nano ya. User input .sh. Nah, kita udah masuk. Setelah itu, nah adapun caranya ya di sini. Cara untuk keluar dari Nano ini yaitu menggunakan ctrl-x. Setelah itu kita disuruh untuk ini ya, menambahkan perintah ini, kita bisa eksekusi. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Untuk langkah selanjutnya kita disuruh untuk menambahkan ini ya, atau bisa kita tulis atau copy dari sini. Setelah itu paste. Nah, untuk langkah selanjutnya kita disuruh untuk keluar dari script ini ya. Caranya itu ctrl-y, ctrl lalu x, kemudian klik Y. Nah, setelah itu enter. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Lalu kita panggil menggunakan bash. Nah, kita panggil si filenya dem, dan keluar hasilnya. Kita coba ya dengan nama, misalkan nama saya ya, Edvan. Maka keluar nama saya, your name is Edvan. Nah, setelah itu kita di sini step selanjutnya itu mengubah mode scriptnya, lalu mengexecute file untuk all user ya. Caranya yaitu di sini kita masukkan ya, ls -l user input.sh, dan hasilnya akan seperti ini, sama ya. Lalu kita masukkan perintah chmod a tambah x, lalu nama filenya kita lihat ya, sama ya. Setelah itu enter.
langkah selanjutnya kita ls, kita lihat ya bagian ininya, input. Nah, sudah ada ya, sama. Oke, langkah selanjutnya kita disuruh untuk rename file yang tadi user inputnya menjadi user input. Caranya yaitu mv user input sh menjadi user input. Nah, setelah itu kita lihat ke bawah lagi. Oke, bentar. Nah, udah ini ya, ganti, lalu kita coba panggil user input, keluar misalkan nama saya. Nah, hasilnya sama ya. Selanjutnya kita di sini akan mencoba create sample web app. Nah, caranya itu step pertama kita disuruh untuk install Flex dan open port default VM firewall. Nah, caranya yaitu kita di sini import atau install si Flex-nya. Kita masukkan perintah ini ya, pip3 karena ini menggunakan Python ya. Install Flux. Oke, lalu kita tekan enter. Setelah itu kita tunggu ya, tunggu, dan ini udah terinstall ya Flex-nya. Lalu langkah selanjutnya kita di sini disuruh untuk buka ya, open sample app.file-nya. Caranya itu, nah oke teman-teman, untuk itu kita menggunakan biar enak dipandang ya, Visual Studio Code untuk membuka filenya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah ya. Oke teman-teman, nah di sini kita lanjutkan ya, karena kita di sini sudah membuka filenya. Untuk cara mencari filenya yaitu ya, kita open folder ya tadi ya, ini dulu dari folder. Nah, lalu kita arahkan ke sampel app, dan setelah itu akan terbuka seperti ini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita di sini untuk mengimport ya, atau menambahkan command import untuk metode untuk si Flux-nya. Caranya yaitu kita masukkan ini, paste di bawahnya, lalu kita di sini create instance of the Flux class. Maksudnya di sini adalah membuat instansiasi untuk si kelas Flux. Kita bisa copy, paste, lalu di bawah kita di sini step selanjutnya itu untuk mendefinisikan metode untuk menampilkan si client IP address-nya. Caranya itu kan codingan ini ya, copy, bisa copy atau bisa diketik ya. Nah, seperti ini ya, agar rapi kita bisa sedikit merapikannya ya, seperti ini. Oke, setelah itu ke langkah selanjutnya yaitu untuk mengkonfigurasi aplikasi untuk LAN lokal ya. Maksudnya ini adalah lebih untuk aplikasinya menjalankannya di port yang mana. Nah, setelah itu kita di sini masukin codingannya seperti ini. Sedikit dirapikan saja karena ini harus
rapi ya. Sampelnya di sini. Nah, oke, ini. Setelah itu kita udah di save ya, Ctrl S. Setelah itu kita akan coba untuk memanggilnya ya. Caranya itu new terminal, kita panggil menggunakan perintah Python 3, arahkan ke arah filenya. Setelah itu kita coba enter ya. Oke teman-teman, nah hasilnya akan seperti ini ya, sama ya, terdapat warning karena itu. Lalu si debugnya kita lihat off ya, dan servernya juga dia berjalan ya di port 8080. Nah setelah itu kita untuk apakah benar si server ini running, kita coba buka menggunakan Chromium browser. Kita tunggu. Oke teman-teman, nah kita lanjutkan di sini ya. Nah, untuk memverify servernya running atau tidak, kita disuruh untuk memasukkan ini ya, si alamat portnya. Caranya yaitu masukkan ini portnya, lalu paste. Coba ya. Oke, nah di sini kita lihat ya bahwa dia merespon, servernya merespon dan mendapatkan pesan seperti ini, you are calling me from 127.0.1. Nah, setelah itu kita mencoba menggunakan terminal ya, terminal apakah bisa atau tidak. Caranya adalah seperti ini, curl, atau untuk memanggilnya masukkan alamat portnya 1, 2, 3, 4, alamat port 8080. Apakah berhasil? Ternyata berhasil. Nah, setelah itu kita disuruh untuk stop si servernya ya. Caranya yaitu kita kembali lagi ke ini ya. Itu kita Ctrl C. Nah, kita udah stop. Nah, langkah selanjutnya kita disuruh untuk configure web app untuk menggunakan website file. Caranya menggunakan index HTML. Sini kita coba ya. Langkah pertama kita untuk directory we use the web app. Nah, sebentar ya. Nah, kita di sini coba untuk menggunakan template ya. Caranya kita bisa di sini masukkan cat templates index.html. Kita lihat secara otomatis dia akan mengenerate atau membuat si contoh sampel untuk si template-nya ya. Oke, seperti ini ya. Kita lihat tuh HTML heading hingga body dia mengenerate atau membuat sendiri. Setelah itu kita lanjut cat static style. Setelah itu kita enter, maka body dia akan berwarna like steel blue ya. Nah, langkah selanjutnya kita masuk kembali lagi ke sampel app ya, mengupdate Python kode untuk sampel kode web app-nya. Caranya kita ke bawah, lihat ya di sampelnya, kita arahkan di sampel app.py.
Oke teman-teman, nah kita akan coba untuk ini ya, nambahkan codingan ini ke bawah untuk import render template-nya ya. Jangan lupa di save, lalu kita ganti yang tadi, hanya yang ini aja ya, region-nya kita ganti paste. Nah seperti ini, nggak jauh beda sama yang tadi, hanya diganti hanya yang ada beberapa ditambahkan ya, hanya ini dan ininya saja. Setelah itu Ctrl S, jangan lupa, lalu kita panggil lagi. Bisa di sini ya. Oke teman-teman, nah setelah itu kita coba di Chromium-nya, lalu membuka kembali dan hasilnya seperti ini ya. Dia jadi webnya dia udah ada warna, lalu dia merespon dengan memanggil dengan cara alamat IP ini ya. Nah setelah itu kita disuruh untuk coba merespon dengan di CMD atau terminal, menggunakan terminal ya. Panggil menggunakan full, cari aja bisa ya ke atas, nggak usah cari atau diketik lagi, enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya kita disuruh untuk stop ya. Oke, udah di stop. Nah langkah selanjutnya kita di sini membuat bash script untuk membangun dan running Docker container. Nah, caranya pertama, di sini kita disuruh untuk membuat temporary directory to story website files. Nah, caranya itu kita arahkan ke sampel app.sh. Nah, setelah itu kita masukkan ini ya, perintah ini, copy paste. Jangan lupa di save. Oke, nah langkah selanjutnya kita disuruh untuk copy website sampel directory-nya ya. Caranya seperti ini, kita copy, simpan di bawahnya, jangan lupa di save. Nah setelah itu kita disuruh untuk membuat Docker file ya, membuat Docker file. Caranya yaitu ya teman-teman, nah setelah itu kita disuruh untuk pertama ya, untuk Python-nya running, kita disuruh untuk copy, lalu kita simpan di bawah. Nah, Docker run command-nya juga jangan lupa. Setelah itu kontainer untuk menjalankan folder-folder yang ada di Docker-nya jangan lupa ya. Kalian bisa paste. Nah, setelah itu Docker untuk menjalankan di portnya untuk mengeksekusi si filenya. Oke. Nah, setelah itu paste terus starter untuk memverifikasi si Dockernya ya agar bisa berjalan. Copy lalu paste. Oke, langkah selanjutnya kita lihat di sini, tambahkan lagi ini. Oke, dapat di save. Oke teman-teman, nah setelah itu kita disuruh untuk execute si ininya ya, programnya.
dengan cara kita perintah, kita masuk ke terminal ya, masukkan perintah base untuk memanggilnya /sampel app. Oke, setelah itu kita coba running ya. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya. Dia ada stepnya 1 sampai 7. Kita tunggu makan waktu ya hingga poolnya komplit. Kita tunggu ya. Oke, teman-teman. Nah, lumayan lama ya. Untuk itu karena ini sudah beres ya, udah semuanya. Oke. Setelah itu kita disuruh untuk ini ya, mengecek direktorinya. Kita bisa lihat di sini temdir ya, temdir /enter. Docker filenya udah static template gitu ya. Lalu kita coba masuk ya. Temdir docker file. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Bahwa si filenya itu udah ada. Setelah itu kita coba sini ya, docker ps in a running .txt. Jadi kita sudah manggil ya dockernya. Setelah itu kita coba panggil si alamatnya ya, akan curl http 2//172 alamat IP-nya 17.0.1 di port 880. Oke, kita coba ini. Oke teman-teman, nah akan seperti ini hasilnya ya, bahwa untuk websitenya atau untuk codingannya sudah di dalamnya. Setelah itu kita cek untuk IP address ya, IP address. Untuk IP address kita di sini udah bisa lihat ya, iNet-nya itu dia 127.100.1 ya, sama. Setelah itu kita di sini langkah selanjutnya itu akses untuk explore running container. Nah, caranya itu seperti ini ya. Tunggu sebentar. Docker execute git sample running. Oke teman-teman, nah setelah itu jangan lupa di slash ya, atau dipisah ya, nggak digabung. Masuk ke bin, lalu kita panggil menggunakan base. Nah akan seperti ini ya. Kita masuk ke perintah Python-nya di dockernya, itu kita cek dengan ls. Setelah itu kita recall your script base enter ls. Nah kita cek lagi ls home, lalu my app slash lagi sample static.
untuk keluar dari command line-nya ya, command line dari ininya, kita klik, kita masukkan exit, maka dia akan keluar. Setelah itu kita disuruh untuk stop dan menghapus si Docker kontainernya dengan cara masukkan perintah ini ya, docker stop sample running. Oke, enter, tunggu. Nah, udah ya. Setelah itu kita masukkan perintah docker ps min a. Nah, kita bisa lihat ya, exit keluar ya 9 detik yang lalu, karena di sini 20 seperti contoh ya. Nah, setelah itu kita bila ingin menjalankan dockernya kembali, caranya seperti ini, docker start sample running. Kita tunggu hingga dockernya. Nah, setelah itu si dockernya dia berjalan ya. Nah, langkah selanjutnya kita di sini untuk misalkan ya docker verify untuk stop ya, stop si dockernya, misalkan docker stop sample running. Nggak bisa ya, tunggu sebentar ya, maaf ya ada salah dalam pengetikannya. Kita tunggu untuk yang stop tadi. Nah, sampai runningnya dia stop ya. Lalu perintah selanjutnya docker rm sample running. Oke, setelah itu kita cek kembali docker ps min a. Oke, kita lihat ya beberapa kontainer, ada beberapa ya. Oke, seperti itu paling dari sesi kita hari ini. Bila ada yang ingin bertanya, silahkan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya akan jawab semaksimal mungkin. Tiada kata mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam studi kasus kali ini. Pokoknya untuk kalian jangan lupa belajar, lalu semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, ingat bahwa virus itu ada. See you next in video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.